buat video itu tentang sedikit pengulasan tentang kopling manual. Kopling yang saya tahu itu ada yang model tarik keluar saat dikopling dan ada yang mendorong ke dalam. Biasanya kalau yang mendorong ke dalam itu sininya itu ada laher atau bearing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan yang kemarin ya. Ini saya mau buat video yaitu tentang sedikit pengulasan tentang kopling manual ya, atau kopling tangan buat motor Fish Air Force One dan Alfa ya, terutama Fish Air lah. Fish Air Force One. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sedikit memberitahu dan fungsi dari kopling itu sendiri, bagaimana dan cara kerjanya itu seperti apa ya. Mohon saksikan dan simak terus videonya sampai selesai Dor. Oke. Kalau waktunya sampai ya kita langsung pasang saja. Kalau tidak nyampe ya kita lanjutkan untuk video selanjutnya. Oke. Salam kuku ireng, udah ganas ID pasti ready. Udah ganas ID di mari pasti ready, oke? Oke, kita langsung saja ke titik yang akan kita bahas, oke? Nah, oke, langsung saja ya. Ini kan yang kemarin kita bahas untuk gigi primer dan untuk tips kekencangan motor Fish Air kalian. Nah, sekarang kita bahas kopling manual ya, yang sudah dikopling tangan. Itu sistemnya bagaimana dan modelnya itu apa saja. Ya, kita bahas untuk yang model yang ada di depan kalian ini, yang punya sendiri ya, punya saya. Ini koplingnya itu seperti ini Dor. Ini cor-coran sendiri, bikinan sendiri. Kita lubangi bagian atas dan kita cor di bagian dalamnya, lalu kita cor juga di bagian tengah untuk masuknya setut tengah ini ke dalam lubang ini. Ini kan tiang yang ikut ke sini atau yang dapat kabel koplingnya. Kalau ini kan stud yang buat menarik gamas kopling. Nah, jadi untuk persoalan kopling itu modelnya ada 3 atau 2 ya. Kalau yang saya tahu itu ada yang model tarik keluar saat dikopling dan ada yang mendorong ke dalam. Biasanya kalau yang mendorong ke dalam itu sininya itu ada laher atau bearing. Jadi stutnya dari sini, stutnya ini di sini lah, mendorong laher untuk tutup kopling ini bisa menekan ke dalam. Kalau yang ini kan ditarik keluar. Nah, saya untuk sistem kerjanya itu seperti ini. Kalau punya saya sendiri ya, ini nyatanya bikinan sendiri. Ini sudah habis per berapa, ini sudah patah. Jadi ini makanya per smash atau shogun ya, smash dari Suzuki. Tapi ini merubah atau di PNP-in, diperbesar lubangnya per ini agar masuk, karena untuk per standar itu ukurannya diameternya lebih kecil daripada untuk per kopling smash. Nah, jadi sistem kerjanya seperti ini Dar, kalau punya saya. Jadi kalau posisi netral atau tidak dikopling itu ininya masuk di sini ya, posisi netral. Dan untuk pas
di kopling itu tiang stud ini itu kan mutarnya itu kan searah jarum jam ke kanan ya, ke kanan. Jadi pas waktu di kopling itu ininya muter gini dor. Nah ini studnya ini otomatis menarik keluar. Ini kalau pakai tangan ya saya nggak kuat dor, karena kan ini keras. Kalau dipakein kopling dari kopling ya, ditarik itu enteng. Ini pas ditarik kan muter jer, itu posisi kampas kopling itu tertekan sama plat. Yang muter hanya plat koplingnya saja dor. Wer. Jadi yang berhenti itu ini semua berhenti, tapi untuk plat kopling sendiri itu mutar. Kalau tidak dikopling kan ininya ikut mutar dor, wer sama krukasnya itu ikut putaran krukas. Saat dikopling kan yang mutar ini sama plat kopling. Jadi untuk kampas kopling tetap diem atau anteng. Nah itu. Kalau yang model dorongan ya sistemnya hampir sama, cuman itu didorong studnya itu nempel atau letaknya ada di dalam sini. Itu biasanya pada motor-motor yang dari pabrikan itu seperti CBR, Sony, dan Shogun SP itu sama Lacher. Dan untuk Vision ME itu ya juga seperti itu dan kalau kepunyaan Fish Air sendiri full cloud itu atau yang sudah kopling tangan dari pabrikan itu, untuk stud dalam ini itu bentuknya itu seperti giginan dor. Sininya juga ya seperti giginan, maksudnya berulir itu dor, berulir. Jadi sistemnya sama aja ditarik tapi lebih enak. Bahannya juga untuk dalamnya ini tiang stud dan stud yang mendorong atau menekan daripada kampas kopling itu bahannya besi dor. Jadi untuk ketahanannya lebih awet. Pas saat tarik menarik itu lebih awet dor. Pas waktu di kopling itu kan kalau punyanya Fish Air sendiri, untuk ininya kan jalannya ke kanan, ininya jadinya keluar dor. Contohnya seperti kita mengencangkan baut saja, seperti itu. Jadi pada video kali ini saya menerangkan untuk bagian kopling. Kalau kurang jelas ya mohon maaf, karena emang saya logatnya seperti ini dor. Untuk menerangkan bahasa Indonesia itu agak susah ya. Tapi yang untuk yang sudah jelas alhamdulillah. Ini untuk rumah koplingnya emang pecah karena dulu itu pas waktu bongkar baut di dalam itu atau mur penahan rumah kopling ini itu makanya battle door. Jadi pas mukul itu kena rumah kopling ini, jadinya pecah. Nah untuk pemasangan kopling sendiri, berhubung ini belum dibersihkan ya, masih kotornya pordor dan perpak koplingnya belum beli juga, jadi tidak sempat kita pasang. Jadi untuk video ini cuma sekedar sharing atau pembelajaran sistem cara kerja kopling. Dan untuk kopling Fish Air sendiri ada topnya dor. Ini di sini ada titik top.
Nah, ini ada titik top. Biasanya kalau belum pas atau belum top kan, walaupun ini dikencengin pas waktu dikopling itu nggak mau dor. Maaf, maksudnya pas waktu dimasukin gigi itu walaupun tidak dikopling, ininya pas kita putar rodanya itu pasti ngopling terus dor, karena ininya ikut muter cer terus. Kalau ini kan pasti ada topnya, ini tanda titik ini top. Biasanya kalau yang masih ori-ori, tanda ini ada dan dalamnya pun juga ada. Tapi kalau yang sudah pahami, pas waktu kita pasang, belum dipasang per kopling saja sudah kerasa. Ininya harus benar-benar diem atau anteng ya. Kalau ini yang masih goyang kanan kiri biasanya belum top. Jadi pas waktu kita pasang blok kopling, pas mau dikopling itu pasti sudah nggak enak, atau biasanya ngopling terus. Jadi seperti itu. Untuk ya itu sharing pengalaman. Jadi walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Yang belum paham ya, kalau yang sudah senior atau paham ya pasti nggak perlu lagi tanya-tanya atau gimana ya. Mungkin pada kesempatan video kali ini seperti itu, dan besok atau lusa kita beli perpak koplingnya dulu dan lem perpak juga bis. Ini dulu bekas lem-leman karena di bagian bawah ini agak kurang rata ya. Nah, jadi yang sudah menonton terima kasih. Jangan lupa share ke teman-teman kalian dan like-nya ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dong. Terima kasih. Salam Honda Ganas ID, salam kuku ireng dimanapun kalian berada. Oke, Honda Ganas ID di mari pasti ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.